Halo, dan selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Populernesia. Hari ini, kita akan menyelami dunia teknologi militer yang paling mutakhir, sebuah kendaraan yang tidak hanya mengubah medan perang, tetapi juga cara kita memandang tank di masa depan. Lupakan apapun yang Anda tahu tentang tank. Lupakan M1 Abrams yang legendaris, atau T-90 yang tangguh. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang benar-benar berbeda, sesuatu yang tampaknya keluar langsung dari film fiksi ilmiah. Bayangkan sebuah tank. Tidak, jangan bayangkan lagi. Pikirkan ulang tentang sebuah tank. Apa yang muncul di benak Anda? Mungkin baja tebal, suara mesin diesel yang menderu, dan laras meriam yang besar, kan? Dan tentu saja, sekelompok awak yang saling berteriak di dalam ruang sempit yang dipenuhi asap, berusaha untuk berkomunikasi di tengah kekacauan pertempuran. Itulah gambaran konvensional yang kita semua kenal. Namun, di Israel, mereka memutuskan untuk membuang semua itu ke tempat sampah. Mereka bertanya, bagaimana jika kita bisa membuat kendaraan tempur yang tidak hanya kuat, tetapi juga pintar? Bagaimana jika kita bisa memimpin pertempuran bukan hanya dengan kekuatan brutal, tetapi juga dengan kecerdasan buatan? Dan dari pertanyaan itulah, sebuah proyek ambisius lahir, sebuah proyek yang dikenal sebagai program Carmel. Dari luar kendaraan tempur Carmel buatan Israel ini, mungkin terlihat seperti tank konvensional. Tetapi saat masuk ke dalam kabinnya, kendaraan ini lebih terlihat seperti pengaturan game, daripada tank konvensional. Tidak ada pedal roda atau tombol. Tapi alih-alih pengontrol permainan Xbox yang digunakan untuk menembak, kendaraan ini memiliki panel monitor dan tablet yang digunakan oleh dua orang kru secara langsung. Ini terinspirasi oleh tampilan head-up dari video game populer. Tetapi lebih dari kalian kira, tank ini dipersenjatai dengan persenjataan dan lapis baja canggih dan mutakhir, untuk menjatuhkan musuh manapun di jalurnya proyek. Kendaraan Carmel tersebut, telah mulai diluncurkan sejak 3 tahun lalu, namun tujuan utamanya bukanlah mengembangkan bentuk kendaraan itu sendiri, melainkan menciptakan otak dan sensor yang kemudian akan diaplikasikan ke tank yang sudah ada. Selama bertahun-tahun, Angkatan Pertahanan Israel, IDF, telah mengembangkan salah satu yang paling inovatif di dunia. Mereka tidak pernah berhenti mencari cara untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kementerian Pertahanan Israel meluncurkan sebuah program rahasia yang disebut Program Carmel. Tujuannya adalah untuk mengembangkan platform tempur generasi berikutnya yang tidak akan hanya sekadar menjadi tank. Ini akan menjadi kendaraan tempur yang sepenuhnya otonom, yang mengintegrasikan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, sensorik mutakhir, dan kontrol berbasis layar sentuh. Mereka menyadari bahwa medan perang modern semakin kompleks. Ancaman tidak lagi hanya datang dari tank musuh di depan mata. Serangan roket, drone, dan ancaman asimetris lainnya membuat tank konvensional rentan. Selain itu, ada masalah lain yang lebih mendasar, awak tank. Meskipun mereka adalah tulang punggung setiap kendaraan tempur, mengoperasikan tank adalah pekerjaan yang sangat berat, baik secara fisik maupun mental. Ruang yang sempit, panas, kebisingan, dan ketegangan pertempuran dapat memengaruhi kinerja mereka. Maka, para insinyur Israel mulai bertanya, bagaimana jika kita bisa membuat tank yang jauh lebih aman, lebih efisien, dan lebih mematikan, sambil mengurangi beban pada awaknya? Jawabannya adalah dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengendalikan setiap aspek secara manual. Ini adalah sebuah ide brilian dari para insinyur Israel. Kendaraan tank inovatif ini memiliki berat 35 ton, yang diawaki hanya oleh 2 orang. Ini mungkin terlihat seperti tank medium konvensional dari luar, tetapi lebih dari itu ia mencakup perlindungan kooperatif aktif lapis baja, transparan modular dan mesin hibrida, serta menggunakan teknologi yang canggih, yaitu kecerdasan buatan yang dapat menargetkan dan menemukan musuh, memberitahu kru tentang bahaya yang akan terjadi, memberitahu mereka tentang jumlah amunisi, dan fitur-fitur inovatif lainnya. Tetapi yang paling penting, Carmel dikendalikan oleh pengontrol video game Microsoft Xbox. Untuk para gamer, Carmel memiliki tampilan berbentuk kotak persegi panjang, ditutupi oleh lapisan baja tebal, yang dilengkapi tapak tangki dan memiliki menara yang sepenuhnya tidak berjendela dan memiliki sensor,
serta kamera khusus yang ditempatkan di sekitarnya. Inti dari Carmel adalah kecerdasan buatan, AI. AI ini bekerja sebagai otak kendaraan. Bayangkan Anda sedang bertempur. Biasanya, pengemudi harus fokus menghindari rintangan, komandan harus mengidentifikasi target, dan penembak harus memuat dan membidik. Itu terlalu banyak tugas untuk satu kendaraan, apalagi untuk 3 atau 4 orang. Carmel mengubah semua itu. Sistem AI-nya secara otomatis memindai medan perang, mengidentifikasi target yang potensial, dan bahkan memprioritaskan ancaman. Ia dapat melihat melalui asap, debu, dan kabut. Ia dapat membedakan antara pohon dan tank, atau antara warga sipil dan musuh. Dengan bantuan sensor 360 derajat dan teknologi realitas tertambah, awak tidak lagi harus mengintip melalui celah kecil. Mereka mendapatkan pandangan lengkap dari semua yang ada di sekitar mereka, bahkan yang tidak terlihat. Ini seperti Anda sedang duduk dengan tenang di dalam kokpit, dan layar di depan Anda menunjukkan target yang potensial. Sistem AI akan bertanya, target terdeteksi di koordinat ini. Ini adalah tank musuh. Izinkan untuk menembak. Dengan satu sentuhan tombol, Anda bisa memberikan perintah, dan AI akan mengurus sisanya. Ini bukan hanya tentang membuat pertempuran lebih mudah, ini tentang membuat pertempuran lebih cepat dan lebih akurat. Reaksi yang biasanya membutuhkan waktu berdetik-detik ini dapat dilakukan dalam hitungan milidetik. Selain itu, karena awaknya hanya 2 orang dan dilindungi di dalam kokpit yang canggih, mereka dapat menjadi lebih fokus pada strategi. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang detail-detail kecil. Mereka bisa memimpin pertempuran, membuat keputusan taktis, dan meninggalkan tugas-tugas manual kepada AI. Di dalam tank ini juga terdapat perangkat elektronik lainnya, itu terletak di sisi depan dan belakang. 2 kursi awak layar panorama besar memungkinkan awak tank untuk melihat sekeliling mereka. Ini sepenuhnya berkat sensor dan kamera yang memberikan visibilitas penuh pada spektrum 360 derajat, dan juga taktis drone, yang meningkatkan pandangan dari jarak yang lebih jauh, dan dapat meningkatkan kesadaran aktif Carmel. Para insinyur Israel juga ditugaskan untuk mengambil inspirasi dari apa yang saat ini. Ini semua menarik generasi muda, ketika pria dan wanita berusia antara 18 dan 21 tahun menjadi inti dari wajib militer Israel, karena diharapkan para sukarelawan dalam rentang usia ini langsung merasa akrab dengan fitur-fitur Carmel. Yang menarik, wajib militer untuk mengembangkan antarmuka pengguna Carmel para insinyur menggunakan game remaja dan personel militer yang akrab dengan video game. Mereka kemudian dengan cermat menganalisis tampilan pendahuluan, atau gambar video game populer, seperti medan perang. Kolonel Udizur Komandan Batalion Brigade Lapis Baja mengatakan bahwa, keakraban dengan video game telah secara drastis mempercepat proses pembelajaran baru. Dia mengatakan bahwa saya tidak berpikir itu bisa dicapai begitu cepat. Kecerdasan buatan dari buah kekuatan Carmel akan merevolusi kemampuan otonom kendaraan darat seperti yang terjadi sekarang. Namun, di balik semua kecanggihan itu, apakah ini berarti pekerjaan para prajurit tank akan hilang? Tentu saja tidak. Ini bukan tentang menggantikan manusia, melainkan tentang memberdayakan mereka. Carmel dirancang untuk mengurangi risiko bagi para prajurit, membuat mereka lebih efektif, dan memungkinkan mereka untuk fokus pada apa yang benar-benar penting. Mereka tidak lagi menjadi pengendara atau penembak, mereka menjadi pengendali pertempuran. Al-Carmel adalah bukti bahwa Israel melihat masa depan perang sebagai perpaduan antara manusia dan mesin. Ini adalah langkah pertama menuju kendaraan tempur yang sepenuhnya otonom, di mana manusia hanya perlu memberikan perintah tingkat tinggi. Ini juga menantang konsep yang sudah lama ada bahwa tank harus berat dan besar. Meskipun masih memiliki lapis baja yang kuat, desainnya yang lebih ramping dan efisien menunjukkan bahwa kekuatan bukan lagi hanya soal ukuran. Dengan teknologi ini, pertempuran di masa depan bisa jadi tidak lagi didominasi oleh dentuman meriam besar, tetapi oleh keputusan yang cepat, akurat, dan diproses oleh kecerdasan buatan. Jadi, apakah ini adalah tank masa depan? Mungkin. Atau, apakah ini adalah prototipe yang akan menginspirasi generasi kendaraan tempur berikutnya? Yang jelas adalah,
Israel telah memulai revolusi yang akan mengubah medan perang selamanya. Mereka telah membuktikan bahwa yang terpenting dalam perang bukanlah seberapa besar kekuatan yang Anda miliki, melainkan seberapa pintar Anda menggunakannya. Dan pertanyaan besarnya adalah, setelah melihat apa yang mampu dilakukan oleh teknologi ini, apakah negara-negara lain di dunia akan mengikuti jejak Israel? Apakah kita akan melihat era baru kendaraan tempur yang dikendalikan oleh AI, di mana perang menjadi permainan strategi yang serba cepat? Beritahu saya pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya tentang dunia teknologi militer. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.